Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kajian hari ini kita kedatangan tamu. Ini akhin al-kiram al-mahbub al-Ustadz Abdurrahman Fahmi dari Banyuwangi, yang mana beliau juga salah satu santri dari Pondok Pesantren Darul Lughah wad Dakwah yang masih aktif sampai saat ini. Untuk kajian pada hari ini tetap dengan tema yang seperti kemarin, Asrarus Shaum, rahasia-rahasia berpuasa. Hanya saja kali ini kita akan mengupas kajian tentang rahasia-rahasia puasa yang akan dibahas langsung oleh Ustadz Abdurrahman Fahmi. Fa'alaihi falyatafadhal. Oh, pada Ustadz Abdurrahman Fahmi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudara saya, akhina Ustaz Thariqul Jannah Al-Abidin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya mendapatkan undangan istimewa untuk hadir di acara beliau ya di channel YouTube ini. Semoga ini bisa menjadi wasilah kita untuk menebar manfaat bagi diri kita khususnya dan kepada seluruh kaum muslimin umumnya. Dan masih kita berada di suasana bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ya. Sesuai dengan yang sudah dibahas dalam beberapa episode oleh Ustaz Thariq tentang Asrarus Shaum ya. Berbicara tentang rahasia-rahasia seputar puasa di dalam bulan suci Ramadan, bahwa tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini adalah ajang bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah ya, dan juga ajang bagi kita untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Secara mudahnya kita bisa gambarkan bahwasanya Ramadan ini adalah sebuah media kita untuk menghapus dosa besar-besaran yang Allah berikan kepada kita, media yang Allah berikan kepada kita untuk kita menghapus dosa kita di dalam amal perbuatan ataupun keseharian kita di luar bulan suci Ramadan. Sebab bagaimana sudah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang karena iman lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginya adalah dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Berapa dosa yang dihapus? Semuanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan daripada kekhususan berpuasa di bulan suci Ramadan, khususnya amal ibadah puasa ini memang amal ibadah yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ditunjukkan berapa pahalanya. Jadi tidak ada yang tahu berapa pahala daripada puasa Ramadan. Nabi tidak menyebutkan berapa pahala puasa, para ulama tidak menyebutkan pahala berapa puasa, bahkan Allah sendiri tidak menyebutkan berapa pahalanya orang berpuasa. Karena dalam hadis qudsinya dikatakan bahwasanya as-shaumu li wa ana ajzi bih, katanya begitu. Bahwasanya puasa itu mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang akan memantau bagaimana amal ibadah puasanya seseorang. Allah sendiri yang akan melihat bagaimana kualitas puasa seseorang, dan Allah sendiri yang akan mengganjar atas pahala puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Berapa pahalanya? Tidak dapat kita ketahui.
Karena puasa itu suatu amal ibadah yang tidak bisa kita lihat dohirnya, ya. Karena dohirnya orang berpuasa itu ya sama saja, ya kita seger kan begitu, ya kita senyum-senyum, bisa saja setelah sarapan dia senyum-senyum kan begitu. Karena kita tidak tahu kapan dia puasa dan bagaimana puasanya. Makanya Allah sendirilah yang akan mengganjar amal ibadah orang berpuasa sendiri. Dan puasa itu berlandaskan kesabaran, ya. Puasa itu berlandaskan kesabaran. Bagaimana kita diperintah oleh Allah untuk tidak makan di siang hari, untuk tidak minum di siang hari, tidak boleh kumpul dengan istri kita yang sudah menikah mungkin di siang hari, dengan landasan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang-orang yang mengerjakan amal baik, orang-orang yang beribadah dengan landasan kesabaran. Berapa pahala mereka? Bighairi hisab, tidak terhingga. Maka kita bersyukur kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada bulan Ramadan, maka harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah, khususnya memperhatikan puasa kita. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini, dan jangan sampai kita masuk ke dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad ketika beliau mengamini daripada doa malaikat Jibril. Beliau berkata amin. Apa yang didoakan malaikat Jibril? Malaikat Jibril berdoa, man adraka Ramadan falam yughfarulah fadakhalan nar fa'abadahu. Orang yang dapat umurnya masuk dalam bulan suci Ramadan, ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengamini malaikat Jibril. Kenapa tidak diampuni? Karena dia tidak menggunakan amal ibadah, tidak menggunakan kesempatan di bulan suci Ramadan untuk mengerjakan amal ibadah yang sempurna, khususnya berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ini ada satu makalah yang mana yang bunyinya sumu tasihu. Bisa antum definisikan bagaimana orang-orang berpuasalah maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Mungkin bisa antum terangkan supaya pemirsa dimanapun antum berada lebih memahami makna kesehatan yang terdapat dalam orang-orang yang berpuasa. Ya, itu sumu tasihu, ya, merupakan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Karena sesungguhnya Rasul SAW itu adalah suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Beliau adalah contoh kita untuk menjaga kesehatan. Beliau adalah contoh kita untuk menjalani pola hidup yang baik. Dan baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, memberikan sebuah rahasia bahwasanya dengan berpuasa kita akan mendapatkan kesehatan. Sehat dalam segi apa? Sehat dalam segi zahir, dan sehat dalam segi batin, sehat dalam segi jasmani, dan sehat dalam segi rohani. Bagaimana ketika orang tidak puas, tidak makan dalam sehari, terus dia mendapatkan kesehatan? Ya, karena kita akan mendapatkan pola makan yang sedikit, ya, pola makan yang sehat sesuai anjuran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada kita untuk makan secukupnya, bukan makan berlebihan. Kalau kita tidak berpuasa, kita tidak akan bisa mengukur kapan kita akan berhenti makan. Kita tidak bisa mengukur pola makan kita sehari-hari. Berapa jumlah total makanan yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, kemudian dicerna. Dan ketika makanan masuk banyak ke dalam pencernaan kita, ke dalam perut kita, maka ketika itulah akan menjadi penyebab daripada banyaknya penyakit yang terjadi dalam diri kita. Kenapa orang banyak penyakit? Ya karena pola makannya tidak dijaga, pola istirahatnya tidak dijaga, dan pola makan ini yang paling penting. Makanya ketika berpuasa Rasul memberikan cara yang terbaik bagi kita untuk mencegah itu, untuk mengantisipasi supaya kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan, hanya sahur dan berbuka saja, maka kita akan mendapatkan kesehatan itu, sehat zahir dan lebih-lebih sehat batin, ya. Maka ada satu cerita ketika itu Rasul mendapatkan hadiah dari seorang raja di Mesir. Beliau mendapatkan hadiah 2 orang dokter, ya. Dokter ini adalah dokter yang paling ahli di Mesir ketika itu. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan sebab 2 dokter ini. Ketika dikirim ke Madinah, dokternya tidak mendapatkan ada orang yang berobat kepada dokter tersebut. Orang-orang Madinah sehat semua. Bukan karena orang Madinah tidak tahu kalau ada dokter, tapi karena tidak ada yang sakit memang. Maka ditanya, ya Nabi, saya ini dokter handal, saya ini dokter ahli. Saya kalau di Mesir orang-orang ngantri mau berobat kepada kita, tapi kok di Madinah ini kita tidak payu, saya begitu. Kita tidak laku, apa tidak ada yang sakit? Apa mereka tidak tahu ada dokter? Oh tahu, katanya Rasul, mereka tahu adanya dokter, tapi karena mereka memang tidak ada yang sakit. Karena tidak sakit, karena menjaga pola makan kita.
Apa salah satu pola makan yang diajarkan oleh Rasul? Katanya Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya golongan atau kelompok sahabat pada zaman dahulu di zaman baginda Nabi Muhammad adalah orang yang sangat menjaga pola makannya. Beliau berkata, nahnu qaumun ma na'kul illa an naju wa idza akalna lam nashba. Kita adalah golongan yang ketika kita lapar, yang kita tidak makan kecuali betul-betul lapar, dan kita akan berhenti sebelum kita kenyang. Ini salah satu pola makan, pola hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, dan kita dapatkan itu dalam puasa Ramadan. Maka tidak heran lagi kalau puasa itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan kesehatan zahir dan batin. Begitu kan? Alhamdulillah, pemirsa sekalian dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Fahmi barusan semoga bermanfaat bagi kita, yang intinya adalah orang-orang yang berpuasa ini tidak diragukan lagi bahwasanya balasan itu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kesehatan, yakni kesehatan secara zahir dan juga kesehatan secara batin. Demikian kajian yang diadakan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa merasakan kenikmatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Hakadha minni wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.